Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ridho dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini saya izin untuk menjelaskan atau mengulang kembali dalam Learning Journal hari Selasa tanggal 3 Februari 2026. Pada hari ini Bapak membahas tentang isu-isu kontemporer dan juga bagaimana cara atau metode dalam mengidentifikasi masalah. Yang pertama saya mulai dari isu kontemporer. Jadi isu kontemporer ini adalah isu-isu yang sudah terjadi dari masa lalu, yang sudah terjadi sejak lama. Namun isu itu selalu berulang kembali terjadi lagi sampai sekarang, bahkan mungkin sampai nanti, dan belum ada penyelesaiannya dari dulu. Isu-isu kontemporer tersebut diantaranya tentunya yang kita sama-sama tahu ya, korupsi yang sangat sulit dihilangkan atau belum sepenuhnya bisa dihilangkan. Lalu narkoba, paham radikalisme atau teroris, ada money laundry, hate speech atau hoax yang bertebaran banyak sekali di medsos. Yang pertama yaitu korupsi. Korupsi ini memang bisa dikatakan sebagai isu kontemporer karena bahkan korupsi ini sudah terjadi dari zaman kerajaan, zaman penjajahan, lalu pindah ke zaman Orde Baru, bahkan sampai hari ini pun masih sering kali kita lihat berita-berita tentang korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum. Dan tentunya korupsi ini patut menjadi perhatian kita para ASN untuk bagaimana ke depannya syukur-syukur bisa memberantas, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir terjadinya korupsi tersebut, minimal dari diri kita masing-masing dulu. Isu kontemporer yang kedua adalah narkoba. Permasalahan narkoba ini memang sudah terjadi sejak lama, khususnya di kalangan anak-anak muda ya, dan sampai saat ini memang belum atau masih banyak terjadi gitu. Walaupun pada dasarnya narkoba ini merupakan, dia itu kan obat yang bermanfaat dan diperlukan sebetulnya untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Akan tapi masalahnya adalah narkoba ini banyak disalahgunakan atau digunakan tapi tidak sesuai dengan fungsinya, yang akibatnya dapat sangat merugikan, baik bagi perseorangan tertentu, baik juga bagi masyarakat lainnya yang terdampak. Isu kontemporer berikutnya yaitu adalah aksi terorisme. Ini juga sudah banyak sekali terjadi sejak dulu, seperti kasus-kasus yang terjadi di kedutaan Amerika Serikat di Kenya, atau kasus peledakan di WTC New York. Bahkan di negara kita tercinta ini pun, di Indonesia sudah banyak sekali kasus-kasus terorisme ini terjadi, seperti kasus bom Bali atau kasus di hotel JW Marriott. Dan ya, mungkin kasus itu sudah berkurang, tapi rasanya belum benar-benar hilang dan masih harus menjadi atensi kita juga. Selain itu, ada juga beberapa isu kontemporer lainnya seperti pencucian uang atau money laundry, proxy war, atau bahkan isu yang lumayan dekat dengan kita adalah hoax
atau ujaran kebencian, dimana di zaman yang modern ini seringkali kita lihat hal-hal semacam hoax itu, terutama yang berkaitan dengan politik menjelang pemilu. Seringkali banyak pihak-pihak yang saling perang lewat sosial media, sehingga dari hoax itu menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jadi peran kita sebagai ASN dalam memandang hoax ini tentu kita mesti kasih edukasi yang lebih kepada masyarakat terkait hoax ini. Berikutnya ada teknik-teknik menganalisis isu. Yang pertama ada teknik tapisan isu. Teknik tapisan ini sama halnya seperti bagaimana kita memfilter isu-isu mana yang penting dan tidak, isu-isu mana yang harus didahulukan atau tidak. Isu-isu tapisan ini dapat dibagi pada beberapa kriteria, yaitu bisa dilihat dari sisi aktual, dari kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual di sini yang dimaksud yaitu isu tersebut benar-benar baru saja terjadi dan sedang hangat dibicarakan sama masyarakat gitu. Yang kedua adalah kehalayakan, artinya isu tersebut menyangkut hidup banyak orang, atau isu tersebut berkaitan atau berdampak langsung dengan banyak orang atau masyarakat gitu. Yang ketiga problematik, yaitu isu tersebut harus punya masalah yang kompleks sehingga kita harus mencari solusinya segera. Dan yang keempat adalah kelayakan, artinya isu tersebut masuk akal atau tidak, realistis atau tidak, relevan atau tidak, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kemudian tadi dijelaskan juga tentang teknik analisis isu, yaitu bagaimana cara menganalisis secara mendalam isu yang telah memenuhi kriteria AKPK atau USG atau teknik tapisan lainnya menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis. Bisa menggunakan sistem berpikir mind mapping, fishbone, SWOT, double frequency, analisis kesenjangan, atau sekurang-kurangnya dapat menerapkan kemampuan hubungan sebab akibat untuk menggambarkan akar dari isu atau suatu permasalahan. Mind mapping sendiri itu merupakan teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis untuk membentuk kesan. Mind mapping merupakan cara kita mencatat yang melibatkan cara kerja otak secara natural. Lalu ada juga fishbone diagram, hampir mirip dengan mind mapping. Hanya saja pendekatan fishbone diagram ini berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu-isu berdasarkan cabang-cabang terkait maksud saya. Fishbone diagram ini akan mengidentifikasikan masalah atau mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Fishbone diagram ini punya beberapa prosedur untuk mengidentifikasikan masalahnya. Yang pertama, menyepakati dulu pernyataan masalah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kategori-kategori. Yang ketiga, menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Dan yang keempat,
mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin terjadi. Kemudian ada analisis SWOT, yaitu analisis SWOT ini bertujuan untuk identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Teknik ini menekankan perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal sebelum menetapkan sebuah strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Dalam analisis SWOT, terdapat yang namanya atau suatu istilah yang bernama matriks SWOT. Pada intinya, matriks SWOT ini adalah sebuah cara untuk mengkombinasikan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dalam sebuah matriks. Matriks SWOT ini merupakan cara atau pendekatan yang paling sederhana dan cenderung bersifat subjektif kualitatif. Matriks ini menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Dan pada intinya, matriks SWOT ini merupakan suatu pengembangan atau lanjutan dari analisis SWOT. Mungkin sekian rangkuman learning journey dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.